Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pendengar di mana saja berada, pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah. Karena sampai detik ini Allah masih berikan kita rahmat nikmatnya. Allah masih berikan kita hidayahnya. Sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan sampai hari yang ketiga saat ini. Semoga Allah Ta'ala kuatkan diri kita, teguhkan keimanan kita, tingkatkan lagi kesabaran kita oleh Allah sampai nanti Ramadan terakhir. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, sore ini menjelang beduk maghrib kita mencoba untuk bercerita, menjabarkan tentang 5I yang telah kami tulis pada postingan sebelumnya. Yang mana 5I ini merupakan pesan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Yang mana dalam menghadapi Ramadan 1441 Hijriah saat ini, 5I yang dipersiapkan dan dijaga oleh seorang muslim yang melaksanakan ibadah Ramadan kali ini. Yang pertama, iman. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, infak. Yang keempat, imun. Yang kelima, interaksi. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama perkara iman. Perkara iman. Kenapa perkara iman adalah menjadi urutan perkara yang pertama yang harus kita jaga? Karena berdasarkan dari dalil tentang puasa Ramadan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Arti kata yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah Ramadan itu adalah orang yang beriman dulu. Karena perbedaan berorang yang beriman dengan hanya orang yang beragama Islam berbeda. Tidak sama. Mungkin mayoritas kita penduduk Indonesia ini beragama Islam. Tetapi belum tentu dari sekian banyak mayoritas beragama Islam, mereka semuanya beriman, belum tentu. Tidak sedikit ya, cuman mengandalkan iman Islamnya adalah Islam KTP saja. Islam di kartu tanda penduduk saja. Maka ini hal yang pertama yang harus diperhatikan dan dijaga. Kalau kita terkategori kepada orang yang beriman, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada orang-orang sebelum kita, dengan tujuan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala terbaik di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa.
Maka kenapa hanya orang yang beriman Allah seru untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Karena puasa Ramadan adalah ibadah yang ceria, ibadah yang tersembunyi, ibadah yang tidak bisa kita pamerkan sebetulnya, yang tidak bisa kita munculkan dan kita nampakkan kepada orang lain. Makanya ibadah Ramadan adalah ibadah yang tersembunyi. Maka ibadah yang tersembunyi ini hanya orang yang berimanlah yang akan mampu melaksanakannya. Ya. Kalau dari kering bibir kita berpatokan melihat seseorang itu berpuasa atau tidaknya, itu tidak bisa. Karena kurang saja dari 1 jam atau 2 jam kita tidak meminum air, maka kelihatan akan pucat. Ya, bibir kita akan pucat dan akan kering. Bau mulut itu juga tidak bisa kita jadikan patokan seorang itu berpuasa atau tidaknya. Dan lain-lain sebagainya. Letihnya, kondisi fisiknya yang tidak bergairah dan segala macam itu tidak menjadikan sebuah tanda orang itu berpuasa atau tidak. Kenapa? Karena puasa adalah perkara yang menjadi rahasia hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya yang dipanggil untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, makanya ia melaksanakan ibadah Ramadan, berpuasa, menahan dirinya dari sesuatu yang dihalalkan menjadi yang diharamkan pada siang harinya baginya. Sebetulnya kalau kita lihat-lihat puasa ini kan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Contoh, kita makan dan minum. Ya, makanan dan minuman yang kita peroleh tersebut ya, merupakan hasil dari jerih payah kita, dari hasil kerja kita. Seharusnya kan halal kita makan, tetapi karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita haramkan itu di siang harinya. Kita haramkan itu untuk kita makan di siang harinya, mulai dari terbit fajar sampai nanti terbenamnya matahari di kala sore, di kala maghrib. Maka menjaga keimanan sangatlah penting. Dan di samping lagi, salah satu syarat orang yang mendapatkan keampunan nanti ya, di bulan Ramadan ini, kata Rasulullah SAW adalah syaratnya adalah dengan keimanan. Man shoma Ramadana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lantaran imanan, keimanannya kepada Allah, kepatuhannya terhadap perintah Allah, ketaatannya mentaati syiar-syiar yang telah Allah berikan. Janji Rasulullah SAW adalah ghufira lahu, diampunkan baginya, ghufira lahu, diampunkan baginya ma taqaddama, apa-apa saja yang dahulunya, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Disadari atau tidak, kita adalah makhluk Allah yang berdosa, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik itu yang zahir, yang nampak, yang jelas-jelas kita laksanakan, ataupun yang tersembunyi di lubuk hati kita yang paling dalam sekalipun. Tidak ada satu manusia pun di atas permukaan bumi ini yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jangankan kita hanya manusia biasa, tidak ada jauh silsilah kita dari para nabi, mungkin jauh hubungan kita dengan para ulama. Nabi Allah Adam alaihissalam mungkin masih ingat kita sejarahnya, beliau ya, diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari surga gara-gara satu larangan yang beliau lakukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala, la taqrab hadhihi syajarah, jangan engkau hampiri ini pohon, tetapi Nabi Adam karena dibujuk rayu oleh iblis laknatullah alaih, maka terhampiri syajaratul khuldi, termakan buah khuldi. Sehingga apa? Ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun, berangkatlah kamu, pergilah engkau, keluarlah engkau dari surga ini, sebagian kamu bagi sebagiannya akan saling bermusuhan.
Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka setibanya Nabi Adam di permukaan bumi ini, apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah doa pertama yang diajarkan kepada umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berpuluh-puluh tahun Nabi Adam mengucapkan doa ini sambil meraung, sambil meratap, menyesali apa yang telah ia perbuat di surga dahulu. Lebih berpuluh-puluh tahun. Ada riwayat mengatakan 40 tahun. Sambil menangis mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbku, aku telah zalim, aku telah aniaya kepada diriku sendiri. Maka ampunilah aku, kalau tidak dengan ampunanmu ya Allah, aku termasuk hamba-hambamu yang merugi. Nabi Adam alaihissalam saja meraung, menangis, meratap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita siapa yang tidak butuh dengan ampunan Allah? Lalu kita siapa yang tidak butuh dengan ghufira lahu, ampunan dari Allah? Semua kita jujur, kita inginkan kesucian dari Allah. Kita inginkan keampunan dan kefitraan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti selesai Ramadan ini kita laksananya bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu, tanpa noda, tanpa dosa. Dan kita berharap kepada Allah ketika itulah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kehendak kita. Kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah. Di antaranya kita harus menjadikan diri kita suci. Dan kesucian itu, pensuci itu, salah satunya di bulan Ramadan. Minta kita pada Allah Subhanahu wa taala menjalankan Ramadan kali ini memang dari lubuk hati kita yang paling dalam, sebagai tunduk kita, bukti kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkara iman yang pertama yang harus kita jaga menghadapi bulan Ramadan kali ini. Selanjutnya, kenapa iman yang kita jaga pada tahun ini, kita akan lebih meningkatkan keimanan hari ini. Karena banyak di antara orang-orang yang mungkin keimanannya luntur akibat virus corona ini. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa melaksanakan ibadah tarawih. Padahal ibadah tarawih itu bisa kita laksanakan di mana saja, di rumah, di masjid. Tetapi karena masa pandemi yang seperti ini, seharusnya kita belajar bagaimana kita melaksanakan ibadah itu masing-masing. Bukan untuk mengejek ulama, bukan untuk melakukan sumpahan-sumpahan kepada orang-orang yang membuat aturan-aturan, tidak. Tapi harus menyadari diri kita. Makanya keimanan harus kita tingkatkan pada Ramadan kali ini. Maka oleh sebab itu, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjelang waktu berbuka, insyaallah lebih kurang 4 menit lagi kita akan mendengarkan azan maghrib. Insyaallah kita berhasil melewati Ramadan yang ketiga. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memang menjaga iman kita. Menjaga iman kita dalam rangka meraih fadilah janji Ramadan yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang mau, untuk orang-orang yang ingin, untuk orang-orang yang memang harap dengan ampunan Allah, untuk orang-orang yang memang mengharapkan ridha Allah, untuk orang-orang yang memang mengharapkan syurga Allah, untuk orang-orang yang memang menginginkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Maka kami sampaikan kepada pendengar di mana saja berada, selamat berbuka puasa. Insyaallah dengan iman yang kuat, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kesehatan kita, kesabaran kita, dan keimanan kita sampai akhir Ramadan nanti, sehingga kita layak mendapatkan piala Aidil Fitri. Barakallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.